panasnya, perang tarif impor yang disulut Amerika akhirnya mereda. Usai beberapa pekan berjalan, tarif impor Amerika Serikat akhirnya melunak. Bukan untuk seluruh negara yang sebelumnya terdampak, Amerika menurunkan tarif impor kepada saingan ketatnya, yaitu China. Perwakilan pemerintah Amerika Serikat dan China mengumumkan bahwa mereka telah satu suara dalam hal memangkas tarif untuk saat ini. Tujuannya adalah mengakhiri perang dagang antar kedua negara tersebut. Hal ini tidak lepas pada terganggunya prospek global dan membuat pasar keuangan dunia mengalami ketidakstabilan. Lalu, apa saja dampak nyata dari kesepakatan terbaru antara Amerika Serikat dan China terhadap Indonesia? Siapa pemenangnya? Simak obrolannya sore ini. Sementara itu, Detik Sore hari ini akan menghadirkan dua sosok perempuan inspiratif yang memiliki inovasi dan dedikasi tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat. Mereka adalah Weni Chandra Mandagi dan Kiandra Putri Susanto. Keduanya memiliki perhatian yang sama dalam berkontribusi dan berdampak di dunia pendidikan sebagai perempuan. Bagaimana sepak terjang mereka dalam membangun relasi dan mengembangkan pendidikan internasional di Indonesia? Temui langsung keduanya di Detik Sore hari ini dalam segmen Sekar Agni Negeri. Sementara itu, di penghujung acara nanti, Detik Sore akan menghadirkan Direktur Utama Dana Pensiun PGI, Vesna Sagala. Ia akan memaparkan bagaimana mengelola pendapatan terbatas agar tetap dapat menabung. Bagaimana caranya? Serap ilmunya hanya di segmen Sunset Talk. Simak berita menarik Detikom lainnya dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial Detikom agar tidak ketinggalan informasi berita lainnya. Sekarang mari kita sambut host kita, Afi Farhan dan Pocut Kamaral. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Joget guys, kita udah pakai jas disuruh joget ya kan? Gimana tuh? Tadi gue udah nge-request lagunya yang itu padahal. Yang kayak gimana lagunya kalau boleh tahu? Yang kayak lama-lama mana? diajak makan enak. Lama-lama diajak makan enak. Jogetnya gimana? Makan enak. Kalau misalkan lagunya kayak gitu jogetnya gimana? Susah joget-joget Meksiko. Oh, Mr. and Miss Smith. Iyalah, Miss, karena saya Miss. Halo Detikar, selamat Selamat Hari Rabu Detikar. kayak MC kondangan. Selamat datang di acara Kita Tampil Pun. Tampil pun. Kita tampil dah. Yang formal. Oh iya. UIA. Serius dong. Oh, iya. Selamat sore, selamat datang di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Bersama saya Pocut Kamaral. Dan saya Farhan. Kita akan bersama Anda semua Detikers sampai jam 5:30 sore nanti. Betul. Nah kali ini kita akan membahas tentang apa nih? Boleh serius gak? Sorry, Boleh ikan gak? mujair gue belum datang nih. Kayak di restoran Sunda. Hari ini kita akan membahas nanti spesial Cut. Kita Makanya, hari ini ada yang spesial. Biasa kita Yes. kemarin pakai baju-baju daerah kan. Sekarang kita pakai jas. Sekarang kita pakai jas. Karena nanti kita akan ada kedatangan segmen yang spesial. itu tamu yang spesial. Iya, tapi masih rahasia. Rahasia nggak? Enggak ya? Gue udah kasih tau kan Dengarnya tadi. Udah kasih tau tadi kan yang apa VO-nya. Oh iya. Udah gak rahasia lagi. Iya, karena nanti kita ada penghargaan Sekar Agni Cut. Yes. Sekar Agni ini kan merupakan program yang diadakan Detikom begitu Cut ya. Betul. Sebuah inisiatif dari Detikom yang terinspirasi dari semangat era Kartini. Dan kita ini memberikan panggung kepada para perempuan yang tidak hanya menginspirasi, tetapi juga menggerakkan perubahan di bidangnya masing-masing. Lewat 6 kategori penghargaan, ada Sekar Agni Negeri, ada 6 kategori penghargaan, dan Sekar Agni Negeri menjadi bentuk apresiasi atas peran besar perempuan dalam membangun bangsa. Iya, betul sekali. Ini di zoom terus nih. Pindah dong. Lu geser Cut. Oh ya, sini. Oke. Enak nih. Gitu, gengs. Begitu nanti kita hari ini ada itu tadi Cut yang tadi udah disampaikan kan dari Wakil Rektor University of Jakarta sama dari pendirinya juga. Yes, gitu. Tapi masih nanti. Nah, untuk sekarang karena kita pakaiannya udah resmi banget, ada yang resmi yang lain, yaitu Pak Pramono resmi luncurkan pasukan putih Jack Care dan Jack Ambulance. Gitu. Jadi Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi meluncurkan pasukan putih Jack Care dan Jack Ambulance. Peluncuran layanan tersebut merupakan salah satu program 100 hari Quick Wins Pramono Anung dan Rano Karno.
Dalam kesempatan itu, Pramono tampak didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Dinas Kesehatan Ani Ruspitawati. Selain itu, Pramono meresmikan 2 layanan lainnya, yaitu Jacker dan Jack Ambulans. Jadi program ini akan membantu para lansia dan penderita penyakit kronis serta warga yang terkena gangguan kesehatan mental. Tenang, sekarang mental illness juga dipikirkan ya. Yes, Terima betul sekali, kasih Bapak-bapak. Jadi Jacker merupakan layanan konsultasi yang berfokus pada kesehatan jiwa masyarakat. Melalui layanan ini masyarakat dapat melakukan konseling langsung dengan tenaga psikolog klinis melalui aplikasi Jaki atau sambungan telepon. Sampai hari ini layanan Jacker sudah melayani 104 penelpon. Layanan ini dapat diakses 24 jam, tapi rata-rata layanan ini diakses di atas pukul 2 gitu hingga 8 dengan 10 penelpon kira-kira perharinya gitu. Terbanyak merupakan warga yang mengeluhkan tentang kasus bunuh diri dan berkat layanan ini 2 warga yang hampir bunuh diri bisa diselamatkan. Luar biasa. Ya. Karena kan kesehatan mental itu penting ya, Betul, Pak betul. Afif Yes. gitu. Ada apa? Gak apa-apa, agak bingung aja gitu kayak ngeliatnya iya betul-betul. Aneh saya kayak begini ya? Tidak. Cocok. Saya bisa pakai jas hujan. Jas hujan, betul, yes gitu. Nah ini dia, jadi tapi kalau menurut gue pribadi emang layanan ini penting banget. Karena kadang orang kan kita clueless ya, kayak Iya. lagi stres banget atau apa. Udah deh mau mengakhiri hidup ini aja gitu kan. Tapi kayak kemana ya curhatnya Nah, itu, bisa Cut. nih Karena kesini. sebenarnya orang tuh kalau punya masalah cuma pengen didengerin ya nggak sih? Betul, Iya kan? betul. Cuma pengen didengerin, nggak harus dijudge, nggak harus di apa, cuma pengen dengerin, ntar dia tenang sendiri begitu. Benar. Tapi ini lucu banget karena tadi pagi. Jadi tadi pagi tuh kebetulan gue di rumah semuanya berangkatnya siang. Terus ada salah satu orang Oke. yang kerja di rumah gue tiba-tiba kayak saya pusing deh di rumah mau mengakhiri hidup ini aja. Terus kita yang kayak Seriusan, mohon Cut. maaf kalau misalkan lo mengakhiri diri Ah. hidup lo nih ya. Pertama, siapa yang bayar kuburannya? Lo pikir 100.000 200.000? Oh gitu, Coba lo seriusan, Cut. pikirin, coba Terus? dipikirin ya, baik-baik. Lo emang, di apa? Dilarung, Dilarung apaan yang tuh? di laut itu ditaruh. Ya kasihan Ya juga kan harus ke ya. laut juga, Pak. Iya kan harus ke laut, ada effortnya. Kalau lautnya laut mati gimana? Gak bisa ngapa-ngapain lautnya. Betul. Nah, itu dia tuh. Enggak, tapi akhirannya dia kayak, oh iya juga ya, ternyata kalau misalkan gue mati harus tetap keluar duit orang-orang. Iya lo pikirin Iya, orang-orang repotin. nanti Nah, daripada itu. lo mati kita doain masuk neraka loh, neraka jahanam. Nah itu. Nggak jadi langsung, kayak iya deh nggak jadi hidup aja ya. Iya kan mendingan hidup pusing. Nah, itu Cut. Memang sebenarnya semua masalah tuh bisa diselesaikan gitu. Betul. Bisa didengarkan gitu. Sama Betul. seperti Amerika dan Cina. Yes. Akhirnya sudah sama-sama mendengarkan. Akhirnya Udah saling ya heart to heart, heart to heart benar. pintu ke pintu, dari pintu door ke pintu, to door. door to door, Door to door dong jadinya. door to door, door. Caranya formal banget Cut. Nah karena udah mulai sah nih Cut, Yes. barang Cina ke Amerika kena tarif 30%. Ya. Dari Amerika ke China kena 10%. 10%. Kan kemarin Ya. sempat sampai 80%. Iya. Terus naik 120, 140. Pokoknya ya dua negara adidaya itu saling inilah, saling Ya. perang dagang lah. Dan sekarang Amerika dan China sepakat untuk memangkas tarif impor sementara selama 90 hari. Tapi ini termasuk hari kerja sementara nggak? ya. Nah itu 90 termasuk hari hari kerja itu nggak? sementara. Iya Jadi juga kelurahan ya. mana nih masalahnya nih? Takutnya 90 hari gak masuk hari kerja. Belum cuti bersama, Iya benar. belum long weekend. Itu mesti kita cross check lagi. Sekarang kita panggilkan. Nah, jadi keputusan ini diambil setelah kedua pihak perwakilan bertemu di Geneva, Swiss untuk meredakan ketegangan perdagangan yang telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Ya. Pertemuan tersebut menyepakati produk-produk asal Amerika Serikat yang masuk ke Cina dikenakan tarif 10% dari sebelumnya 125%. Wow. 125. Sementara barang-barang dari China ke AS dikenakan tarif 30% dari sebelumnya 145%. Wow. Jeda 90 hari dimulai dari Rabu tanggal 14 hari ini. Baik China maupun Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan diskusi mengenai kebijakan ekonomi dan perdagangan. Kepala Ekonomi Asia di Capital Economics Mark Williams menggambarkan gencatan senjata perang dagang sebagai Deeskalasi substansial. Itu Despacito Pak, maaf. Ya, substansial. Hanya saja kesepakatan itu tidak menjamin akan bersifat lama.
Oke. Oh, berarti masih dikaji Jadi lagi ini masih nanti. dikaji lagi. Jadi emang sementara juga kan Iya sih. gitu. Tapi ya moga-moga baik ya. Dan sementara itu, Tai Hui, kepala strategi pasar APAC di JP Morgan Asset Management mengatakan pengurangan tarif Amerika Serikat dan Cina lebih besar dari yang diharapkan. Ya. Seperti tadi gue bilang kan 100% itu kan Cut. Ya. Hal itu mencerminkan kedua belah pihak mengakui bahwa tarif akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global dan negosiasi merupakan pilihan terbaik untuk kedepannya. Kedepannya salah. Nah, saya kira gini kameranya. Ke Atau yang situ. depannya Nah, gitu, itu. salah ke depannya. Tapi Oke. apakah perang dagang Amerika Cina ini mereda bakal menjadi sinyal positif buat Indonesia, Cut? Menurut Chief Ekonomis Permata Bank Joshua Pardede mengatakan meredanya perang dagang Amerika dan Cina ini dinilai akan memberikan sinyal positif bagi berbagai negara untuk melakukan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat. Nah, termasuk juga berarti Indonesia. Jadi Joshua optimis negosiasi tarif Amerika ke Indonesia akan segera mendapatkan titik terang ke depannya. Hal ini lantaran selama ini hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat kan baik-baik aja ya, tidak seperti hubungan Amerika dan Cina yang terus mengalami gejolak dalam beberapa waktu terakhir. Jadinya ke depannya negosiasi tersebut akan lebih mudah bagi Indonesia. Semoga ya. Amin, amin. Dan Joshua mengatakan kesepakatan negosiasi perang dagang antara Amerika dan Cina terjadi lantaran adanya penawaran dari pemerintah Cina kepada Amerika. Ia menyatakan penawaran tersebut akan sangat menguntungkan bagi pihak Amerika dan begitu juga dari Amerika ke Cina. Jadi langkah ini kata Joshua perlu juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam negosiasi. Ia mengatakan negosiasi tarif ini bukan serta-merta hanya mengimbangi neraca perdagangan Amerika, namun juga adanya investasi dari Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat. Dan Joshua juga menambahkan, langkah yang perlu dilakukan juga terkait dengan berbagai kebijakan yang telah menjadi perhatian dari pemerintah Amerika Serikat. Misalkan terkait dengan adanya kelonggaran terhadap tingkat komponen dalam negeri, ya Atau kan, TKDN gitu. Betul, Tapi betul. sebenarnya perang dagang Amerika Serikat versus Cina ini kan udah mereda. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Tos dulu bergantian. Nah, Tag team. tag team. Nah, kalau menurut gue Cit ya sebagai orang biasa, sebelum gue masukin ini kita ada bahannya juga kan. Tapi sebagai orang biasa, kemarin itu sejak awal-awal diumumin tarif dagang sampai 100% itu kan kerasa banget tuh IHSG kita anjlok. Betul, ya kan? iya. Karena apa suku bank dunia juga masih belum tahu ditetapkannya berapa persen ya kan. Itu kan terpengaruh juga ke kita. Itu baru suku bunga, belum suku dinas Jakarta, suku dinas kebersihan, suku dinas. Itu yang suku yang nggak ada daerahnya tuh. Di mana aja ada dia. Di mana aja ada, benar. Lanjut ya. Lanjut aja silakan Pak. Perang dagang Amerika Serikat lawan Cina mereda, Indonesia harus apa? Harus apa ya? Nah, langkah pemerintah Amerika Serikat dan Cina dalam melakukan gencatan senjata perang dagang meredakan kekhawatiran gonjang-ganjing perekonomian global. Kondisi ini diproyeksikan akan memberikan sentimen positif sekaligus tantangan bagi ekonomi Indonesia. Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Selios Bima Yudhistira mengatakan kesepakatan kedua negara itu diperkirakan dapat memulihkan harga komoditas unggulan ekspor Indonesia. Nah, ya kan kita ekspor keluar tuh. Iya. Kan Kita juga banyak tempe, kesana. ekspor tempe ekspor juga sih. Enggak dong. Beras. Iya, tapi adalah beberapa yang kita komoditas unggulan. Nah, hal tersebut sejalan dengan meningkatnya permintaan industri di China hingga menopang kinerja ekspor Indonesia secara umum. Kedua, pelemahan kurs rupiah juga cenderung tertahan. Dolar berapa hari ini? Hari ini dolar berapa ya? 16 ribuan deh kayaknya masih. Coba gituan. Bapak cek. Masa masih baca, Cut? Ya udah saya yang baca. Gantian. Gitu. Selain itu menurutnya cadangan devisa juga tidak terlalu banyak terkuras untuk intervensi rupiah. Harga emas sebagai safe haven juga terpantau mulai menurun seiring persepsi resiko geopolitik dan resesi global yang reda. Sementara itu pengamat pasar uang Ibrahim As-Suwaibi menilai aksi gencatan senjata ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harga emas mulai melandai. Pergolakan juga semakin mereda ditambah dengan penurunan tensi geopolitik antara Israel dan Palestina. Oke, begitu. Ya. Harga dolar Cut hari berapa ini itu 16.551. 16.551. Ini grafiknya masih lebih keturun sih, ya kan? Kan kemarin sempat 6.800 tuh. Oh iya. 17.000, mau 17.000 lah. Mau 17.000 ya. Akhirnya turun. Nah ini kalau Cina sama Amerika mereka baik-baik aja, ya kita juga kurs rupiahnya itu Cut.
Iya, udahlah jangan tinggi-tinggi lah. Cinta rupiah Dolar. meski dolar di mana-mana. Bagus. Iya tapi jangan naik-naik lagi gitu loh. Kalau bisa ya. Iya, dan IHSG juga berapa hari terakhir, hari ini juga Cut. Ya. Ini sedikit aja kita melompat ke IHSG ya. Iya. Dia benar melompat soalnya ya kan. Effort banget betul melompat. IHSG itu hari ini ada di angka wait. Ada di angka berapa untuk IHSG kita Sebentar. hari ini? Lagi loading. Karena tapi sebenarnya kan belum ditutup kan. Ini cuma sementara karena tutupnya masih nanti di jam 4 sore. IHSG itu hari ini ada di angka sejauh ini 6.978. Oh oke dong. Naik dong. Oke, kan? iya. Kemarin kan sempat 6 ya udah 6.000 berapa? Iya, 6.400, 500. Ini dan ini mulai ijo-ijo lagi nih Cut. Iya. Orang-orang bisa pasti ini ditutup 7.000 portofolionya. hari ini. Kayak berat sih. Nah ini nggak tahu nih antara ini lagi apa tuh namanya apa? Aduh istilahnya gue lupa. Cross check. Apa? Ini rebound. Lagi rebound ya, antara lagi rebound atau ya. Mungkin ya kita lihat ke depannya nanti. Kita lihat ya, tapi sejauh ini udah 6.900. Ya. Ya lumayan angin segar untuk kita yang kemarin sempat berapa terendah kita di 5.000 kayak enggak nyampe 6.000 tapi ratusannya kecil. Kecil ya. 6.000 tapi ratusannya itu, kecil gitu. Ini ada nih kita nih. Iya. Tapi belum ditutup. Belum ditutup. Belum. Kita masih ada 38 menit lagi sebelum IHSG ditutup. Dan ini Cut apa saham-saham Big Bank tuh udah mulai kembali normal lah dalam tanda kutip. Iya. Maksudnya udah kembali kayak misalnya BBCA itu angkanya udah nembus 9.000-an lagi. Terus BMRI itu udah 5.000-an lagi. BBNI udah 4.800. Bahkan BBTN udah nyampe angka 1.000 lagi. Dia sebelumnya sempat 900-an. Oh oke ya. Semua udah mulai membaik ya. Kalau bisa dilihat kan hijau-hijau gini kan seneng liatnya ya kan. Nah, itu daripada ada merah-merah sakit kepala ya kan. Mendingan hijau-hijau segar. Iya rapor aja merah. Iya atau dimarahin kan pulang-pulang ya. Kalau udah gede ini dimarahin siapa ya kalau turun? Oh ya kita masih bahas trading lagi. Betul. Oke. Ini kita iya seru. Iya. Padahal market review itu mengajarkan gue untuk bisa berinvestasi. Keren. Karena kan you know lah. If you never try you never know. Kalau kata Chris Martin. Betul. Nah kalau gue baru ngomong kalau kata Chris John. Kalau kata Chris John gak tuh. Bercandanya sih Clay by the way, lo tau gak sih kalau misalkan lagi ada yang viral, penumpang numpuk di stasiun Harja Mukti. LRT ya. Yang di gitu. Harja Mukti itu di Cibubur Harja Mukti Depok. Oh di Depok ya. Depok kan kenapa? tempat lo Depok. Kalau Bapak lupa gitu. Depok soalnya katanya ada kendala sistem rem. Jadi LRT Jabodebek sempat mengalami gangguan pagi ini. Akibatnya penumpukan penumpang sempat terjadi di stasiun Harjamukti, Kota Depok, Jawa Barat. Manajer Public Relation LRT Jabodebek, Mahendro Trangbawono mengatakan penumpukan yang terjadi di stasiun Harjamukti disebabkan adanya gangguan sistem pengereman rangkaian kereta. Dan kendala ini terjadi di saat rangkaian kereta berada di stasiun Harjamukti. Ia menjelaskan kendala tersebut pun langsung ditangani dengan melakukan pergantian sarana. Karena kendala ini, perjalanan LRT Jabodebek dari stasiun Harjamukti sempat mengalami keterlambatan selama 5 menit gitu. Jadi saat ini seluruh operasional LRT Jabodebek sudah kembali normal dan Mahendro meminta maaf atas adanya gangguan yang terjadi. Ini tuh terjadi karena pada saat orang berangkat kerja juga ya kan. Jam-jam sahur. Jadi emang akan ada penumpukan. Tapi tenang, untuk sekarang semuanya aman, terkendali pokoknya. Gitu. Itu viral di Jabodebek. Jabodebek. Yes, ini Jabodebek. juga ada viral nih Cut. Ini di Jambi, tapi ini viralnya viral yang menyentuh Cut. Oke, apa jadi itu? di Merangin Jambi itu ada 4 guru SD yang melewati tali jembatan gantung demi mengajar. Oh wow. Dedikasinya tinggi banget ya. Jadi video ini viral di sosial media Beauty Geekers dan sebuah video rombongan guru di Kabupaten Merangin Jambi melewati jembatan gantung dengan seutas tali yang mana mereka itu pergi mengajar ke desa di seberang sungai. Nah ini fotonya nih Cut. Oh iya. Ya kan dilansir dari Detik Sumbaksel, video berdurasi 63 detik itu diunggah di akun Instagram @rinidiansukma. Memperlihatkan 4 orang guru bertaruh nyawa melintasi sebuah jembatan gantung yang rusak. Mereka secara bergantian melewati tali di kanan jembatan gantung lantaran lantai jembatan dibongkar. Jembatan itu berada di Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin.
Trini, sang pemilik akun tersebut, saat dikonfirmasi menyebut bahwa guru yang ada di dalam video itu merupakan guru SDN 117 Desa Simpang Limbur. Dia menerangkan jembatan itu memang sedang dalam perbaikan. PJ Kepala Desa Limbur Merangin Sargawi mengatakan kondisi jembatan memang dalam kondisi rusak dan saat ini tengah dalam perbaikan. Saat perbaikan jembatan gantung ini, proses belajar mengajar SDN 117 dipindahkan ke gedung madrasah di Desa Limbur Merangin. Dengan kondisi demikian, kata Sargawi, pihak desa sudah menyediakan perahu sebagai alat transportasi sementara para guru sampai jembatan selesai diperbaiki. Wow. Ini berarti artinya guru-gurunya enggak, ya ini bukan sesuatu yang mereka tiap hari lakukan, Cut, tapi ketika jembatan lagi rusak, mereka tetap menyeberang loh. Hati-hati banget, Bu. Aduh, itu jalan itu ngeri juga sih, Cut. Luar biasa, luar biasa. Tapi udah pakai dedikasinya, perahu sekarang, oh iya sekarang udah pakai perahu sementara ya. di sana pakai perahu. Luar biasa, dedikasinya sangat tinggi. Luar Padahal biasa. mungkin bisa aja orang sekolah libur ya, ini jembatan rusak. Iya, harusnya deh itu. Nggak boleh menunda-nunda untuk mencari suatu ilmu, Cut. Betul, luar biasa. Semoga mendapatkan apresiasi yang setimpal sama apa yang akhirnya. Ini nyebrangnya serem banget loh. Detikers kalau misalnya bisa ngeliat. Ini kalah ini. Iya kan? Asli. Serem kan semuanya sungai. Tapi ya semoga Wow. jembatannya juga kan lagi perbaiki, semoga bisa cepat selesai begitu sehingga para guru-guru, ada 4 guru ini nggak lagi menyeberang, dan ini nggak pakai pengaman Detikers ya kalau bisa dilihat ya. Yes. 114 meter. Wow. Iya. Luar biasa. Wah, Oke. jadi buat Detikers yang masih sekolah jangan malas. Jangan Lihat malas. guru-gurunya. Jangan Jembatan aja malas. diseberangin, cuman seutas tali. Yes. Oke. Nah kalau gitu setelah ini kita akan ada Sekar Agni. Kita akan kedatangan pendiri Jakarta International College and Uniji. Gitu. Jadi jangan kemana-mana Detikers, tetap di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Mana Kiki kan? Kita Welcome back di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Hari kali ini spesial, Cut. Yes. Aduh, saya deg-degan juga ini sebenarnya nih. Karena kita kedatangan Ibu Weni Chandra Mandagi selaku pendiri Jakarta International College dan juga Uniji, Cut. Yang mana topiknya ini di Sekar Agni ini, Cut, kita menembus batas pendidikan Indonesia. Dengan nominasinya ini bikin deg-degan sih, Cut. Perempuan pendorong akses pendidikan internasional. Wow. Levelnya internasional, Cut. Levelnya internasional, ya. International. International, wow. Langsung saja sudah di tengah-tengah kita Ibu Weni Chandra Mandagi. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore juga pemirsa. Apa kabar? Baik. Ini kita manggilnya Ibu, Mbak, atau apa nih? Kalau saya maunya kalau lebih muda ya dipanggilnya Mbak. Oh, Mbak. Mbak Weni kita manggilnya. Terserah. Terserah aja Ibu Weni ya. aja ya, Bu, ya. Nggak apa-apa ya, Bu. Iya. Bu, ini aku tadi kan udah mention di awal gitu, pendiri Jakarta International College dan juga Uniji, Bu. Aku tadi udah sempat browsing juga, Bu. Ini tuh partnernya banyak, Bu, ya. Karena sesuai juga sama nominasi kita juga, Cut, ya kan, pendidikan nasional kan. Sebenarnya ini Jakarta International College dan Uniji ini berarti bisa dibilang melting pot untuk mahasiswa-mahasiswa berkuliah di luar negeri begitu ya, Bu? Benar. Jadi gini, visi kami sebetulnya ingin menjadikan University Jakarta Internasional ini untuk sebagai satu hub gitu ya buat student-student kita yang mau ke luar negeri. Ya, jadi mereka yang mau ke Eropa, mereka yang mau ke Australia, mau ke Cina, mau ke Amerika, itu bisa belajar dulu di tempat kita 1 atau 2 tahun dan mereka bisa finishing the degree itu 2 tahun, cukup 2 tahun di luar negeri. 1 atau 2 tahun di luar negeri. Kenapa kita berpartner dengan banyak universitas di luar negeri? Itu karena kita ingin membekali anak-anak satu hubungan yang ketika mereka nanti sudah lulus semua,
mereka itu punya link gitu kalau mereka mau berbisnis gitu. Ini kan mereka waktu kuliah di tempat kami itu kan mereka berkenalan dengan temannya yang akan meneruskan ke Amerika, dengan temannya yang akan meneruskan ke Cina dan lain-lain. Sehingga waktu mereka kembali, harapan kami mereka sudah bisa membuat satu bisnis link secara global, karena ini mereka kan pasti akan punya link-link dengan berbagai negara itu. Jadi tujuannya menjadi melting pot itu. Itu. Iya sih, jadi adaptasinya juga lebih enak juga kan. Dan ini dari tahun 2002 Bu ya? Betul. Ya, 2002. Dari tahun 2002. Jadi awalnya memang kami dengan Australia, terus kemudian kami mengembangkan dengan Amerika dan terakhir Cina, dan selain itu kita juga sekarang berusaha mencari partner juga dari Eropa Timur juga, yang mulai sudah agak mengembangkan diri juga mereka itu untuk mencari partner-partner internasional. Jadi itu yang menjadikan kita merasa lebih kaya gitu ya, dalam hal melihat sistem pendidikan di sana dan di sini apa bedanya. Itu semua kemudian kami rangkum, kami melihat titik-titik bagusnya negara-negara ini di mana gitu. Dan kemudian kami rangkum, kebetulan di tahun 2023 kami sudah mendapatkan izin untuk mendirikan universitas. Ya, jadi kurikulum yang kami pandang baik itu, dan juga sistem pengajaran yang kami melihatnya ini mampu memenuhi kebutuhan zaman sekarang gitu ya. Dimana zaman sekarang ini gak hanya hard skill yang dibutuhkan, tapi juga soft skill, kolaborasi. Banyak masalah, banyak anak bunuh diri karena hanya mereka tidak tahu bagaimana memecahkan masalah mereka, gitu kan. Jadi disinilah fungsi-fungsi lembaga pendidikan itu untuk mulai berbenah diri. Karena kalau zaman dulu di Indonesia, sistem di Indonesia ini sangat menekankan pengembangan kognitif. Betul. Ya, jadi kalau you masih ingat, kalau zaman saya itu ngafalin, termasuk ngafalin batas Jakarta dengan Tangerang dibatasi oleh sungai apa gitu. Kenyaman apa. Ya, sekarang itu kan nggak perlu lagi, bukan itu masalahnya. Tapi yang ditanyain adalah mengapa ada ketimpangan ekonomi antara Jakarta yang bagian sini dengan Tangerang bagian sana gitu. Jadi boleh melihat perbatasan, tapi dilihatnya dari sisi perspektif yang lain. Jadi itu tantangan bagi perguruan tinggi supaya dapat menghasilkan lulusan yang mampu memberikan solusi terhadap satu masalah. Itu. Wow, keren banget. Keren banget. Tapi sejauh ini Ibu ngelihatnya kalau masalah pendidikan di Indonesia sebenarnya yang perlu dibenahi itu apa sih secara umum ya, mungkin dari semuanya? Kita pendidikan itu sebetulnya terdiri dari dua hal yang paling utama. Jalurnya ada dua hal. Yang pertama adalah pendekatan pengajaran. Pendekatan pengajaran ini berarti tujuannya adalah untuk meningkatkan tidak hanya kognitif tapi juga tadi empati, kolaborasi dan lain-lain, soft skills yang lain-lain. Itu jalur pertama. Yang kedua adalah membangkitkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini justru yang akan membuat para siswa ini akan menjadi pembelajar yang sejati, long life learning. Jadi kita tidak hanya sesudah lulus dari perguruan tinggi terus merasa stop ilmunya sudah cukup. Nah, lulusan yang seperti ini yang boleh saya katakan nanti itu masuk kotak yang 30% yang kurang berhasil. Gitu. Jadi karena apa? Karena perkembangan di luar dunia edukasi, di dunia industri itu berkembang sangat cepat sekali. Ilmu itu yang sekarang hot, itu one day akan menjadi expired juga. Jadi kalau misalnya anak-anak ini tidak memiliki satu sikap bahwa belajar
terus-menerus sampai akhir hayatnya itu penting, maka dia akan menjadi sosok manusia yang tertinggal. Ini yang harus menjadi tantangan buat kami di perguruan tinggi. Oleh karena itu pendekatan pembelajaran pun juga harus melalui seperti anak-anak ini mulai diajarkan research, penelitian. Jadi ketika pertanyaan itu kita sudah tidak bisa lagi yang namanya ujian itu adalah definisi ekonomi ini apa, definisi betul, ini apa. Karena itu semua anak-anak sudah bisa jawab, ada AI, 3 detik sudah terjawab. Tapi kalau dia dikasih pertanyaan, apa akibat dari ini bisa, tapi you harus membuktikan. Nah itu bisa melalui research. Ketika you melalui research, saya nggak akan pernah bertanya apa yang Anda dapatkan dari research. Tapi berdasarkan hasil yang menjawab pertanyaan itu, bukan itu. Tapi ketika you research, kamu menemukan hal yang baru atau tidak. Itu yang lebih penting daripada saya bertanya, you harus cari research-nya, hasil dari research ini. No, bukan itu. Itu bisa juga dijawab oleh ChatGPT. Betul. Ya kan? Tapi ketika mencari itu, you menemukan yang baru atau tidak. Nah, itulah inti dari long life learning-nya itu. Nah, ketika you ketemu yang baru, itu bisa nggak, mampu nggak punya perasaan yang ingin mengelaborasi ini untuk step saya berikutnya apa. Itu yang paling penting bagi ini. Benar nggak? Ya di dunia pekerjaan begitu juga nggak? Nah itu. Ketika mandek, you akan mandek juga karirmu. Oh iya benar. Wah, itu karena dulu mungkin ya Mbak, aku sama Pocut kita kan seangkatan gitu Bu ya. Karena dulu mungkin ya, aku juga dulu pas kuliah ngerasa kayak udah nih, udah skripsi, udah sidang, udah selesai gitu. Udah maksudnya, udah tinggal cari kerja, pun cari kerja juga ya karena memang untuk mencari uang. Betul. Bukan ilmunya jadi kayak, padahal aku tuh punya ilmu ini ya, cuman kok nggak kepake. Tapi yang penting udah dapat uang lah begitu Bu. Karena memang fokusnya. Ya pada akhirnya kan tadi Bu bilang tadi, belajar tuh nggak selesai di bangku, nggak selesai cuma sampai wisuda begitu Bu ya. Jadi memang ya dengan rasa ingin tahu itu ya terus digali begitu sih. Terus keluar dari zona nyaman, Cuk. Wow. Keren banget nggak tuh? Keren. Tapi itu kalau misalkan udah di umuran, kita kan umuran tanggung kan sebenarnya. Kita tuh bingung gitu mulainya gimana, karena kan udah kecebur ke sini. Lebih kecurhat ya, Cuk? Agak curhat ya. Gimana cara kita keluarin lagi rasa ingin tahu kita, kayak apa. Karena kalau sekarang nih, masalah ini kan nyangkut ke problem solving juga kan, gitu. Kadang-kadang kita mau cepetnya aja deh, udah banyak banget yang dipikirin, gitu. Itu coba kasih tahu tips dan triknya. Ini agak-agak curhat sedikit, nggak apa-apa ya. Mungkin detikers di sini ada yang mengalami hal yang sama, mungkin, jadinya bisa tahu gimana caranya. Mumpung ada ahlinya. Sebetulnya bertanya dulu pada diri sendiri. Ini saya mau berkarir stuck di sini atau masih mau lanjut? Ya. Kalau mau lanjut, berarti lanjutnya patronnya siapa? Gitu kan. Saya mau jadi direktur detik misalnya gitu. Untuk bisa menjadi direktur detik itu apa yang perlu saya pelajari? Ya kan? Saya harus memiliki kemampuan seperti apa? Keunggulan seperti apa? Of course, sekitar saya juga pasti bersaing karena makin tinggi pasti berbentuk piramida kan. Nah, untuk itu you harus bisa mengalahkan yang lain kan. Tanpa rasa pengetahuan dan penambahan diri nggak akan bisa mencapai itu. Jadi kalau mau ini pertama kalau nggak bisa membuat model sendiri harus mencari model orang lain dulu. Ya kan? Kalau you nggak punya model sendiri, saya nggak bisa membentuk model. Saya mau apa, tapi saya nggak punya. Saya ingin jadi direktur, tapi saya nggak bisa memiliki model. Tapi saya akan pelajari apa yang dilakukan dia, gitu, ya kan? Pesaing saya pasti juga sama lah, kurang lebih akan mikirnya gitu. Tapi berpikir lagi, bagaimana saya bisa lebih dari pesaing saya. Nah itu kalau nggak belajar nggak bisa. Iya benar.
Itu kuncinya. Iya, itu kuncinya. Harus belajar. Jangan malas yuk. Iya, jangan Kita terlena sama yang sudah kita punya kadang-kadang. Yuk jangan Kepuasan malas orang, yuk. kepuasan itu masalah faktor kepuasan. Kalau you puas di sini, ya sudah stop di sini. Tapi kalau you nggak puas, artinya masih punya ambisi, pendorong orang maju itu kan ambisi. Iya, betul. Nah, kalau nggak ada ambisi ya sudah tamat. Justru kita di perguruan tinggi ini harus bisa mendorong semua orang harus punya ambisi. Oh iya Gitu. betul sih. Ambisi itu nggak selalu uang, ya. Ambisi untuk berbuat sesuatu yang berguna secara lokal maupun global, meskipun uangnya sedikit itu juga bagus. Misalnya kayak Ibu Teresia, bukan uang yang dia cari, tapi dia mencari sesuatu yang berguna dan bermanfaat bisa membantu banyak orang. Itu juga bisa kita sebut sebagai pemain global, gitu. Tapi bukan di wilayah ekonomi. Tidak selalu ambisi harus bermain di wilayah ekonomi, tapi bisa juga di humanities. Nah, itu. Iya, Bener nih, 5 SKS deh kita nih. 5 SKS. Bu, tapi balik lagi Bu soal mahasiswa gitu Bu. Kan banyak juga, mungkin pasti banyak Bu masyarakat Indonesia yang bercita-cita kuliah di luar negeri. Tapi pasti kan ya mungkin ada tantangan dari faktor ekonomi atau lainnya gitu. Apa sih Bu yang harus dipersiapkan? Mungkin Detikers juga di sini, adik-adik kita mungkin calon-calon mahasiswa gitu Bu. Yang mau deh kuliah ke luar negeri. Tapi gimana caranya ya? Apakah harus ke Kedubes? Kan mungkin ada yang begitu kan? Karena bingung ya. Karena kan, bingung. Atau nyari sebenarnya. beasiswa, tapi di mana beasiswanya begitu Bu? Iya, edukasi untuk hal itu kayak nggak terlalu gampang untuk diakses gitu Bu. Sebetulnya kalau anak-anak mau bercita-cita di kuliah di luar negeri, pertama yang harus dibenahi pikirannya itu adalah kenapa saya harus sekolah di luar negeri. Itu dulu ya. Kalau tujuannya akademik itu dengan kemajuan teknologi saat ini, kalau dia hanya sekedar mencari ilmu pengetahuan, itu sudah terjawab semua bisa dilakukan di Indonesia. Iya, Ya kan? betul. Dan dosen-dosen di Indonesia itu bukan orang yang bodoh-bodoh. Kita 100% saya sudah tahu, karena saya juga banyak bergaul dengan dosen luar negeri dan lain-lain. Kita tidak kalah. Percaya itu. Kualitasnya, Kita Bu, tidak ya? kalah, tidak kalah. Ya. Tapi yang membuat kita itu seolah-olah pendidikan di Indonesia ini seolah-olah dosennya kurang mampu, bukan karena itu. Tapi karena dosen-dosen di Indonesia sesuai dengan kulturnya adalah orang yang tidak bisa mempresentasikan diri atas kemampuannya. Lebih cenderung ke introvert. Dia orang Indonesia, you sombong aja, you bilang aja, gue itu expert, gue bisa begini-begini, itu kemampuan. Kamu pasti akan takut dibilang, kalau gue ngomong begitu takut dikirain orang sombong. Iya, kalau di sini kan orang kayak sombong banget gitu. Sehingga sifat introvert ini dipandang sebagai satu tidak berkualitas karena dia tidak mampu menunjukkan. Berbeda dengan kultur Barat. Ya, kultur Barat itu kalau you lihat presentasi, cara berbicara dan lain-lain, itu everything is very good. Ya kan? Sehingga itu. Jadi kembali ke pertanyaannya, kalau pengen sekolah ke luar negeri, apa yang ingin dicapai? Gitu. Kalau hanya akademik, Indonesia, saya bilang gapnya makin lama makin sedikit. Tapi kalau sebagai saintis, saya setuju. Karena apa? Karena budget penelitian di Indonesia ini masih minim. Kita kemarin kalau you semua buka dan baca gitu, misalnya Trump stopping subsidize to Harvard University senilai X. X itu kalau kita jumlahkan di rupiah itu 2T. Iya, kan? betul. Bayangin 2T. Kita penelitian, setiap perguruan tinggi, setiap dosen mau fighting
50 juta, 150 juta aja setengah mati. Iya sih Bu. Jadi kalau tujuannya untuk penelitian, it's fine untuk saya scientist ya. Kalau tujuannya untuk akademik, saya pikir tidak perlu ke luar negeri, cukup di sini. Tapi kalau hanya ingin menambah pengalaman hidup di luar negeri, itu boleh 1-2 tahun saja sudah cukup. Nah, bagaimana cara kita bisa membangun mimpi-mimpi itu? Yang pertama, mindset kita mesti jelas dulu, mau apa dulu. Yang kedua, mesti mencari informasi. Ya. Jadi mimpi ke luar negeri ini harus sejajar dengan persiapan mental kita. Karena kalau kita di luar negeri, jangan berpikir apa yang ada di barat sekarang mengatakan semua equal, semua hak asasi dan lain-lain itu betul-betul terjadi di masyarakatnya. Ya mesti siap menerima sedikitlah perlakuan yang berbeda. Itu masih ada gitu ya. Jadi mental itu yang lebih penting. Kalau sudah siap itu semua, maka otomatis bahasa Inggris itu nomor 1 yang dipersiapkan. Betul, ya. bahasa ya. Nomor 2 adalah informasi, banyak kok informasi sekarang. Tanya aja ChatGPT. ChatGPT bisa semua sih. Sudah bisa jawab. Betul, jadi betul. kayaknya itu sudah bukan satu yang sangat sulit. Iya. ChatGPT, DeepSeek itu semua sudah bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi pesan yang ingin saya sampaikan di sini justru persiapan mental ini. Mental, iya. Gitu. Ya. Kadang-kadang orang mentalnya yang kesekian, tapi yang lainnya dulu. Mentalnya nanti deh. Biasanya kalau udah di depan airport udah mungkin. Kadang-kadang lupa. Kita harus persiapan, mental juga harus dipersiapkan. Iya. Tapi luar biasa, Ibu kan udah berkontribusi sangat banyak nih untuk pendidikan. Ya kan? Ada nggak sih sesuatu yang belum tercapai atau ini lagi on the way nih kira-kira? Sebagai pendidik dan pendiri, pasti cita-citanya itu bukan sesuatu yang saya ingin raih secara materi. Buat materi mungkin sampai saya meninggal pun saya udah nggak cari itu lagi. Tapi yang saya inginkan adalah satu, one day murid saya, alumni saya atau dosen saya mendapatkan pengakuan secara internasional atas kontribusinya dia dalam berperan serta mensejahterakan manusia di bumi ini. Betul. Jadi bukan materi itu lagi, itu sudah selesai buat saya. Ya. Tapi itu yang akan saya kejar. Dan kemudian lulusan-lulusan kita, saya ingin lulusan kita ini tidak hanya menunggu peluang, tapi punya sikap menjemput peluang. Itu karakter-karakter yang seperti ini yang saya impikan ya. Jadi bukan lagi sekedar lulus, mampu bayar, kemudian say goodbye. Tapi adalah one day mengakui bahwa karena adanya uji inilah saya mampu berkontribusi secara global dalam meningkatkan apapun itu, tapi yang penting adalah kebahagiaan manusia. Wow, luar biasa banget. Oke. Wow, keren banget. Keren banget. Karena memang seorang guru itu nggak ada yang paling lebih indah melihat siswanya itu lebih hebat. Oh iya dong, benar. Oke. Oh kita ada masalah audio, mungkin ada di belakangnya Ibu. Oke. Aman kok. Alright. Oke. Luar biasa. Aduh, itu nggak bisa berkata-kata ini. Nggak bisa berkata-kata, luar biasa. Tapi memang apa yang Bu Weni sampaikan bener sih Bu, bagaimana tadi dari awal kita bilang rasa ingin tahu, bagaimana kita terus belajar, bagaimana ya lulusan mahasiswa ya sampai semua universitas gitu Bu ya bisa memberikan kontribusi. Iya sebenarnya kontribusi itu ya kan. Apalagi di zaman sekarang yang ya kita tahu ya zaman sekarang mungkin
lagi suasananya begitu Bu ya. Di mana-mana ada PHK, terus juga industri juga sekarang 4.0, persaingan makin ketat begitu Bu. Ada nggak Bu tips-tips untuk para lulusan-lulusan ini untuk menyebur di dunia yang makin keras ini Bu? Bu ini lihat ke atas kayak, wah ini kayak pertanyaan sulit nih. Atau mungkin yang mau ditumpahkan gitu Bu? Ya, sebetulnya menurut saya Tuhan itu adil. Ya, tidak akan membiarkan orang kelaparan sepanjang orang itu tidak ingin kelaparan. Oke. Ya, jadi kami misalnya buka lowongan, ya, saya mencari X yang lamar Y, gitu ya. Ketika kita tawarkan, padahal kalau saya lihat gitu ya, ini bisa loh sebetulnya ke sini. Enggak, karena saya mau itu, gitu. Itu yang namanya tadi menunggu peluang. Menunggu. Tapi kalau you bisa melihat, karena keluhan dari HR itu juga banyak. Saya ingin rekrut orang, tapi susah banget dapat orang. Oh iya. Banyak tuh viral di sosmed. Tapi dengar banyak kayak gini. Bener-bener. Entah itu karena tidak cocok atau orangnya yang menolak gitu. Jadi bagi yang sebetulnya tidak mempunyai pekerjaan saat ini, pekerjaan apapun menurut saya halal. Iya. Ya. Menurut saya halal sepanjang itu perolehannya dilakukan dengan memang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang kita keluarkan dan kita mendapatkan return yang sesuai dengan apa yang kita keluarkan tanpa memilih. Harus ada mindset di kalangan Indonesia ini bahwa semua pekerjaan itu indah. Semua pekerjaan itu indah. Betul. Ya. Kalau kayak di luar negeri, saya pernah menjumpai dosen dari perguruan tinggi world class memiliki sampingan menjadi supir bis. Oh wow, sangat berbeda ya. Wow. Iya. Waktu saya tanya, kamu nggak ada perasaan gengsi? Kenapa gengsi? Dia bilang gitu. Karena mindset saya adalah saya melakukan ini di luar jam kerja saya. Terus dan kemudian kalau saya nyetir ini, saya juga membantu orang ini mengantarkan ini ke sana. Itu sesuatu yang indah buat dia. Mindset dan stereotip yang ada di masyarakat Indonesia ini yang harus dirubah sebetulnya. Bahwa tidak ada yang namanya pekerjaan rendah. Yang ada hanya satu. Semua pekerjaan indah dan mampu menghasilkan sesuatu yang halal. Itu yang paling penting. Itu cakep kalau bisa ada stereotip di masyarakat seperti itu. Iya. Semua jadi pekerjaan itu indah. Tidak akan ada pengangguran. Iya. Tapi mungkin kayak soalnya banyak yang bilang kayak kalau misalnya ada beberapa generasi yang kayak picky kerjaannya. Malu itu. Apa. Iya gitu. Jangan ngeluh kalau sudah gitu. Iya. Betul. Udah nunggu peluang picky lagi. Jangan picky ya. Nggak boleh picky ya. Detikers. Semua pekerjaan indah. Ya, ambil peluangnya. Yes. Ambil peluang karena apa? Karena ketika you masuk sambil you lihat, jangan-jangan di dalam internal itu ada sesuatu tujuan yang memang sesuai dengan tujuan hidup kamu. Hanya berbeda medianya. Oke. Iya. Betul. Iya kan? Iya benar. Itu yang harus diubah ya mindsetnya. Mindset kita ternyata harus diubah nih. Oke, baiklah. Terima kasih nih Ibu, ngobrol-ngobrolnya luar biasa banget. Kita jadi dapat insight banyak banget. Kita lebih mensyukuri pekerjaan kita ya. Pekerjaan kita indah ya Pak Afif ya. Indah ya. Alhamdulillah ya. Gitu. Oke. Dan kita juga sekarang sudah kedatangan Bu, ada pemimpin redaksi Detikom, Mas Alvito Dianova Ginting yang akan memberikan Sekar Agni Negeri Award. Selamat. Terima kasih. Hari ini hari istimewa Bu.
ada 2 keistimewaan. Yang pertama Ibu hadir dan bersedia menerima anugerah kami. Yang kedua Afif pakai jas. Afif pakai jas, jarang-jarang terjadi ya kan. Jadi selamat sekali lagi untuk Ibu Weni Chandra Mandagi yang berhak mendapatkan apresiasi sebagai perempuan pendorong akses pendidikan internasional. Mudah-mudahan dengan ini semakin bersemangat memberikan motivasi kepada Ibu untuk tetap memajukan pendidikan anak-anak Indonesia, terutama bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Sukses buat Ibu. Selamat sekali lagi. Selamat Ibu. Boleh foto bersama. Selamat. Silakan. Selamat. Iya. Iya. Oke. Silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan Ibu. Selamat. Selamat. Ada yang mau disampaikan dulu sedikit, Bu. Ibu. Disampaikan anugerah ini menjadi satu pendorong bagi kami untuk konsisten untuk institusi kami dengan segala jajarannya agar tetap kita melangkah melihat ke depan tanpa melihat batu-batu yang menjadi rintangan kita. Jadi yang penting kita harus tetap berjalan sesuai dengan impian kita menjadikan UNIJI menjadikan world class institution. Amin, luar biasa. Terima kasih Ibu sekali lagi atas kontribusinya untuk pendidikan di Indonesia yang kayak akan punya taraf yang tinggi banget, luar biasa. Terima kasih Ibu. Oke, ini saatnya kita closingan, tapi sebelum itu aku mau kasih tahu kalau kita punya tagline. Jadi kalau misalkan Afif ngomong apa? Detik sore. Jawabannya nggak cuma hore-hore. Gitu ya Bu ya? Sama ya? Siap. Sama-sama ya? Sama-sama Bu ya? Sama ya? Oke. Detikers kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay. Selamat Ibu sekali lagi. Selamat, terima kasih banyak. Selamat ya Bu. Welcome back di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Kita masih dalam acara. Oh, mentang-mentang pakai jas ngomongnya jadi formal. Formal jadinya. Silahkan Pak Afif yang formal kepada ya. para tamu undangan. Kita masih di Sekar Agni Negeri, Cut. Yes, betul. Ini adalah sebuah inisiatif dari Detikom yang terinspirasi dari semangat era Kartini. Yes. Kami memberikan panggung kepada para perempuan yang tidak hanya menginspirasi, Cut, tapi juga menggerakkan perubahan di bidangnya masing-masing. Wow. Pocit bidangnya apa? Saya bidangnya apa? Hiburan, Pak. Oh, hiburan. Menghibur berarti? Menghibur. Cocok. Nah, kebetulan Pocit sekarang mau main bola api ya? Kenapa jadi atraksi saya? Kita boleh fokus ya ke guest kita. Karena kita di tengah-tengah kita, Cut. Kita sudah kedatangan ini seorang yang sangat spesial. Mbak Kiandra Putri Susanto selaku Wakil Rektor di University of Jakarta International UNIJI. Betul. Selamat sore Mbak Putri. Ada Mas Afif. Panggilannya Mbak Kiandra? Boleh Mbak Kiki. Mbak Kiki ya. Aja. Mbak Kiki, oke. Dan Mbak Kiki ini kita topiknya nih seru juga nih, Cut. Yes. Kalau ini masih ada hubungannya sama yang tadi nih segmen sebelumnya. Iya. Topiknya kali ini adalah mahasiswa lokal berkelas global. Wow. Tapi kamu sendiri berarti kuliahnya di luar? Kalau aku ya sebenarnya dulu di luar negeri. Bahkan kerja pertama pun aku di luar negeri. Oh gitu, seru banget. Boleh dong ceritain ke kita mungkin detik. Kenapa harus begini, Cut? Seru banget ya. Kayak seru banget, karena kan kalau misalkan kita di Indonesia kita ngelihatnya nggak banyak orang yang punya kesempatan untuk kayak kuliah di luar dan kerja di luar, agak terbatas gitu betul, kan. betul. Boleh mungkin pengalamannya, apa keluh kesahnya. Saya kita ngelihatnya senang semua. Betul. Kalau di sosial media
ya. Kita Bener. rasanya kan Iya. agak iri hati, kayaknya pingin. Kok seru banget kayaknya gitu. Tapi aslinya gimana? Sebenarnya memang kuliah di luar negeri itu serunya banget. Oh wow. Tapi kita sebagai seorang anak yang sudah dipercayakan ya, sebenarnya ke luar negeri itu kan ada tanggung jawabnya juga ya pastinya, Betul, untuk orang tua betul. kita, untuk keluarga kita di rumah lah khususnya. Nah itu jadi ya jangan sampai kebablasan gitu. Having fun-nya tuh harus terkontrol. Boleh having fun tapi harus juga tetap paling nggak ya PES. Itu minimal. Tapi kalau kita bisa dapat nilai yang lebih bagus lagi, of course lebih bagus lagi. Ya. Terus tadi pertanyaannya apa lagi? Mungkin ada kan kita ngelihatnya bener-bener kayak seru banget. Oh iya. Ada nggak sebenarnya yang pas di sana, aduh ternyata nggak seenak ini lagi. Sebenarnya awal-awal keluar negeri itu yang paling susah adalah saat kita beradaptasi pertama kali keluar negeri. Karena pasti ada tuh perasaan homesick. Dan itu bisa benar-benar kena mentalnya kita kalau kita tidak benar-benar persiapan dengan baik sebelumnya. Contoh persiapan dengan baik tuh apa? Ini mungkin jadi mengarah ke tempat saya lagi ya. Jadi kalau tempat saya ini kan sebenarnya seperti preparatory program untuk anak-anak yang memang mau keluar negeri. Ya. Tapi apa saja yang kita kasih ke anak kita itu sebenarnya adalah more than that. Kita mempersiapkan ekosistem anak itu. Nah, ekosistem apa yang terpenting itu nanti saya bahas, tapi kira-kira yang harus kita persiapkan anak saat mau keluar negeri itu udah pasti bahasanya, ya kan? Ya, betul. Bahasanya at least bisa lah pesan makan sendiri, biar kita Biar nggak usah pakai bahasa tubuh ya. iya, capek nanti ya kan. Nah itu satu bahasa, nomor dua udah pasti financialnya kita dari orang tua ya. Atau mungkin kalau misalnya orang tuanya misalnya ekonomi terbatas, itu juga tetap tidak walaupun ekonomi terbatas itu juga tetap tidak menutup kemungkinan anak itu keluar negeri. Karena bisa dengan banyak hal nanti misalnya mungkin tuition fee orang tua nanti, tapi living cost bisa anaknya mencari pekerjaan sendiri itu di sana itu juga bisa. Jadi itu jalan keluarnya sudah ada. Nah yang paling berat sebenarnya ada dua, yaitu adalah faktor pertemanan dan yang satu lagi itu adalah faktor persiapan atau kebiasaan kita dalam menjawab suatu pertanyaan. Jadi kalau kita di Indonesia itu kan kita terbiasa dengan guru yang satu arah ya. Betul. Ya. Yes. Iya, ini memang menjadi tantangan tenaga pengajar, tapi itu akan saya bahas nextnya ya kalau misalnya tertarik gitu. Cuma, nah perbedaannya apa? Itu kalau di sana itu mereka sebenarnya nggak terlalu tertarik dengan teori. Jadi teori itu misalnya ada pertanyaan. Pertanyaan itu misalnya apa ya? Sebutkan apa gitu misalnya definition atau teori dari sesuatu hal gitu ya. Altman Z-score misalnya. Itu apa? Nah itu kalau kita bisa menjelaskan secara teori itu misalnya cuma dapat 1 poin. Tapi bisa mendapatkan full poinnya caranya bagaimana, itu application-nya. Di kehidupan nyatanya itu apa? Bagaimana cara mengaplikasikan si Altman Z-score teori ke dunia nyata. Nah itu yang perlu kita biasanya lebih delve in deeper gitu ya. Dan itu butuh kebiasaan gitu. Yang harus dirubah dari kebiasaan kita biasanya di Indonesia gitu. Nah terus faktor pertama yang paling menurut saya paling penting itu sebenarnya yang tadi ya pertemanan. Nah pertemanan biasa ya anak SMA baru lulus pasti maunya ikut-ikutan teman ya. Gitu. Nah kalau temennya bagus ya of course kita jadinya bagus. Tapi kalau temennya ya misalnya yang sukanya bolos atau bagaimana mungkin jadinya keikutan ya kan. Jadi ya kalau saya selalu rekomendasi semua adik kelas ataupun anak-anak saya ya, jadinya sekarang ini karena saya jadi warek jadinya anak-anak gitu. Anak-anak saya kalau saya selalu bilang ke mereka tipsnya harus ada 3 pertemanan. Jadi kalau cabang olahraga ada cabang olahraga, pertemanan juga harus ada 3 cabang. Apa aja tuh? Jadi dibagi ya? Dibagi. Oke, apa aja itu nih? Menarik nih. Pertama harus pertemanan yang ambisius. Pertemanan yang ambisius. Oke, supaya kita mau lebih maju berarti ya? Pastinya. Oke. Dan biar kita sukses pastinya. Jadi pertemanan ambisius itu sama teman siapa aja.
teman yang pastinya punya nilai yang bagus. Maksudnya dia secara akademis nilainya selalu bagus, selalu memang care banget dengan akademis, sisi akademis. Itu nomor 1. Kita harus deket-deket tuh sama orang yang seperti itu. Harus ditempel. Tempel banget itu. Bener. Yang kedua adalah pertemanan sosial. Jadi pertemanan sosial mungkin yang akademis kecenderungannya maunya kumpul-kumpul di library. Kalau kita bukan yang seperti itu nggak masalah, tapi kita bisa cari teman lagi di luar yang sosialisasi. Ini ya nongkrong-nongkrongnya di coffee shop Nongkrong di coffee shop atau kalau kita biasa kalau luar negeri brunch. Oh brunch, iya, betul. Iya gitu. Terus yang pertemanan ketiga sebenarnya pertemanan yang mana tuh ya? Pertemanan yang berorganisasi. Jadi kita mesti punya teman yang juga peduli gitu dengan hal-hal sosial. Oh iya, betul. Dan hal-hal sosial yang kalau kita udah di luar negeri, sudah pasti kita juga terekspos dengan organisasi yang internationally established. Gitu. Dan itu membuka peluang sekali gitu. Jadinya bisa berteman dari mana saja, dari background mana saja, itu biasanya kita dapetnya dari yang organisasi. Jadi kalau akademik untuk kemajuan diri atau memperkaya diri sendiri, kalau pertemanan sosialisasi untuk ya hahaha have fun, ya karena kan? kita butuh itu juga kan. Pasti, kalau nggak mental health kita kena. Iya benar, setuju. Terus yang satu lagi organisasi lagi-lagi untuk memperkaya diri, tapi di background yang lebih luas. Gitu. Oke, itu ya 3 tipsnya. Tapi itu bisa aplikasikan juga di sini kan? Sebenarnya pada saat kerja kita juga bisa mengaplikasikan 3 cabang pertemanan itu ya. Pas kerja bisa. Oh iya, lo masuk mana ya, Viv? Catet, Cuk. Kalau ini cabang yang ambisi atau yang berorganisasi antara 2 itu? Hahihi. Hahihi jujur. Berarti yang bersosial. Hahihi ambisi. Hahihi ambisi sosial semuanya. Kalau bisa semuanya itu udah perfect banget, perfect balance berarti. Oh iya. Benar-benar hahihi pakai jas kan, Bapak? Iya. Benar. Jas hujan ya. Tapi Mbak Kiki, kalau negara-negara mana aja sih yang membuka peluang besar gitu bagi anak-anak Indonesia yang belajar ke luar negeri? Oke, sebenarnya dibilang peluang besar itu semua negara buka peluang besar sebesar-besarnya. Oke. Hanya saja kadang memang challenges-nya ya dari orang kita sendiri itu misalnya kalau saya dengar-dengar dari teman-teman itu memang biasanya untuk LOA, letter of letter of intent lah ya, atau letter of acceptance, itu kan dibutuhkan bahasa Inggris ya. Betul. Sayangnya memang menurut saya orang Indonesia ini pintar sekali dalam komunikasi. Ya, ini bahasa Inggrisnya bagus sekali saya bisa bilang. Karena kita blessed gitu ya dengan lidah yang mungkin kayaknya lumayan enak gitu. Lumayan enak gak yang kalau ngomong bahasa Inggris kayak agak dia ngomong apa ya gitu orang Indonesia. Accentnya itu bagus loh sebenarnya orang Indonesia itu. Kalau dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Kita kekurangannya cuma 1, writing dan grammarnya. Jadi kalau writing grammar itu karena lagi-lagi bisa diasah dengan membaca. Nah berarti sudah tahu ya menjurusnya kemana, berarti kita memang harus diakui kita lacking in readingnya gitu. Jadi kalau tadi buka peluangnya semuanya, especially kalau di kita JIC, Uniji gitu ya, kita bahkan udah pilihin mana aja universitas yang bagus-bagus. Karena investasi besar ya kalau ke luar negeri ya kan. Kita nggak mau dong misalnya ke universitas yang namanya misalnya University of apa gitu ya. Ternyata itu terkenal karena nama jalanan gitu. Misalnya nih Jenderal Sudirman kita. Kan soundednya so big gitu ya. Kadang di luar negeri juga begitu. Jadi kadang mirip.
Sama aja ya. Iya, jangan sampai terjebak dengan yang namanya sounds familiar, tapi ternyata pada saat kita cek di ranking sistem dunia, itu ternyata ya masih butuh improvement. Makanya kalau kita JIC, kita selalu batasin, kalau misalnya di Inggris kan ada Ivy League ya, tapi kita di top 200 USA National Ranking System. Kalau misalnya untuk Australia, kita selalu yang Group of 8, jadi 8 universitas terbaik. Terus kalau misalnya yang UK di Inggris, kita selalu yang Russell Group. Jadi itu aja yang kita mau rekomendasi ibaratnya ke anak-anak kita gitu. Oke. Ini kan masalah kampusnya nih. Kalau misalkan jurusannya gimana? Karena kan sebenarnya kalau di luar pasti lebih banyak pilihan penjurusannya dibandingkan di Indonesia gitu kan. Kadang kita bingung. Kalau misalkan kita pilih jurusan ini, balik ke Indonesia kita jadi apa ya? Benar-benar. Kan kadang-kadang bingung, itu gimana tuh cara tips and triknya supaya kayak oke, mau jurusan ini nanti di Indonesia jadi apa? Gitu. Oke. Sebenarnya bener banget, jurusan di sana itu sangat-sangat banyak dan ibaratnya kayak titik aja mereka bisa jabarkan gitu ya. Jadi contoh marketing, kalau kita marketing ya marketing aja gitu ya. Kalau mereka enggak loh, bisa sales promotion, itu satu. Digital marketing satu lagi. Terus misalnya marketing aja, itu satu. Jadi itu aja dari cabang marketing aja bisa 3. Ini yang saya ingat ya. Padahal di pamphletnya itu bisa lebih banyak lagi. Tapi saya selalu kalau misalnya saya sering diajak ngobrol sama anak-anak gitu ya. Gimana nih mau ambil apa? Orang tuanya juga ikut ngobrol sama saya selalu balikin ke anaknya. Kamu imagine-nya itu pada saat 5 tahun, 10 tahun mendatang, yang kamu enjoy itu kerjanya seperti apa sih? Suka duduk kah? Atau misalnya di lab kah? Suka mencari sesuatu kah? Atau sukanya seperti kita gini, ketemu dengan orang baru. Nah ini kan sebenarnya sudah ada indikator tersendiri ya, sebenarnya kita tuh enjoy-nya seperti apa. Jadi saya selalu menyarankannya anak-anak seperti itu. Tapi di luar itu kalau kayak saya, kebetulan saya bachelor itu di finance, master juga di finance, susah banget. Ternyata sekarang ujungnya di marketing. Nggak apa-apa juga, dan saya nggak pernah sesalin. Kalau masnya mungkin sesuai ya? Atau Enggak juga sih. Enggak juga kan? Enggak juga. Iya. Tiba-tiba jurnalistik padahal nggak ada basic. Nah, Iya, lo apa sebenarnya? Dulu pariwisata. Pariwisata. Gue masih ada sih, gue Iya, performing arts kan. Oh, performing arts. Bisa sih, bisa tuh. Bisa, masih Masih masuk, walaupun agak nyebrang dikit. Iya. Coba sekarang tadi kecak sini, Cut. Kenapa tiba-tiba disuruh Performing tadi? art. Iya betul, harusnya gue perform di sini, tapi kan Betty yang gue lakukan sekarang kan. Kalau lo kan jauh tuh. Jauh. Ya kan? Jauh sih. Tapi itu sebuah polemik gak sih, kayak dari kita kuliahnya apa, terus kita kerjanya apa? Menurut aku kita belajar apa itu tidak pernah harus disesali, karena yang namanya knowledge itu pastinya akan selalu added point ya untuk diri kita sendiri. Jangan-jangan itu yang memang shaped us. Kita jadi tahu kan, oh kita ternyata tidak happy. Dan kita bisa berubah kan sebagai manusia. Dengan kondisi dan situasi yang ada saat ini, nah itu bisa merubah kita. Tapi menurut saya yang namanya kita sudah pernah belajar sesuatu ilmu ya. Ilmu itu tidak pernah harus disesali. Karena selalu aja ada ibaratnya khasiatnya gitu ya. Betul. Benar-benar harus pasti Menjemput ada. peluang. Iya, menjemput peluang kayak tadi yang dibilang. Betul. Tapi apalagi kalau misalnya mahasiswa lulusan luar negeri ya, Mbak Kiki, kan mungkin sampai sekarang juga orang stigmanya, wah lulusan luar nih pasti bagus nih gitu. Wah lulusan luar nih pasti gajinya gede nih. Apakah itu menjadi apakah menjadi beban atau justru menjadi motivasi sih bagi mahasiswa yang mungkin sekarang lagi luar negeri gitu, gue balik ke Indonesia, gue bisa nih sebenarnya. Maksudnya apakah dia nanti mungkin gue terima kerja mana aja gampang kok, gue urusan luar kan. Tenang gitu, aja. Atau justru challenge buat dia, Mbak, ketika kembali ke sini. Sebenarnya semuanya. Itu tadi opsinya semuanya benar gitu saya bisa bilang. Tapi kalau saya boleh berbagi pandang gitu ya sama teman-teman yang sudah lulusan luar negeri dan sebagai fresh graduate ya. Ini kita ngomongin di titik di mana dia adalah fresh graduate. Saya bilang jangan terlalu terpaku dengan gaji yang di-offer dengan company. Jadi terima aja.
Karena setiap company ada standar masuknya, ya kan? Jadi maksudnya kita kalau company-nya tiba-tiba gaji kita lebih atau gaji kita itu, kita kan harus ngomongin tentang experience, ya kan? Yes. Nah itu, kalau kita sebagai fresh graduate pun sebenarnya in terms of experience itu sama titiknya, sama anak di dalam negeri. Tapi yang membedakan dari kita itu mungkin membedakan sama anak-anak yang lulusan luar negeri dan ini adalah mungkin keberanian dalam problem solving. Problem solvingnya itu biasa cepet gitu, mereka lebih berani cepet gitu. Karena pada saat di luar negeri ya mungkin orang tua jauh ya, jadi kadang keputusan ya dia putuskan sendiri dan cepat, gitu. Tapi menurut saya ya tadi itu sebagai lulusan pertama ya kita harus punya kerendahan hati gitu ya untuk mengakui kalau kita itu memang belum punya experience gitu. Kerendahan hati lah kalau kita belum punya experience. Tapi bolehlah bahasa Inggris kita dihargain kan. Iya, bolehlah dihargain. Sama koneksi mungkin juga ada ya. Iya. Enggak dari 00 banget loh nih. Sebenarnya enggak 00 banget. Tetap ada batu pijakan tuh pasti ada. Iya. Nah, kalau misalkan masalah teknologi, sebenarnya ngaruh banget nggak sih sama pendidikan zaman sekarang? Karena kan ngebantunya banyak banget tuh, ya kan? Sebenarnya kamu ngelihatnya teknologi nih, banyak yang bilang nih teknologi nih sebenarnya agak bumerang gitu loh. Kita jadi males. Ada pro kontra, iya benar. Kita jadi males gitu loh. Itu kamu ngelihatnya gimana nih Mbak? Bener banget, ChatGPT kalau kita ya di dunia pekerjaan, ChatGPT aja kita bisa kali coba list pertanyaan untuk interview di industri, misalnya saya pendidikan, keluar tuh. Dan jawabannya bisa ya kan? Bisa banget. Jawabannya apa nih untuk interview biar bagus gitu, atau biar viral atau apa, terserah deh. Keluar loh jawabannya. Tapi yang menjadi tanda tanya besar apakah itu memang betul value dan pemikiran dari kita sendiri. Jangan sampai siapapun itu yang dibalik mesin, itu kan machine learning ya. Itu siapapun yang setting itu kan pendapatnya dia, gitu kan. Jadi kalau saya start from there is okay. Start from there is okay. Tapi kamu juga harus melakukan riset sendiri biar itu menjadi pendapat kamu. Jangan mesin yang menjadikan pendapat, maksudnya jangan membenarkan mesin yang membuat pendapat untuk kamu gitu. Ngerti kan gitu. Sebenarnya memang bumerang juga karena tadi itu ya semua termasuk institusi juga menjadi punya challenges, tapi challenges terbesar memang ada di tendiknya kita, tenaga pendidik. Karena jadinya sekarang semuanya harus beyond books. Ya kan? Jadi kalau beyond books itu apa? Kalau beyond books itu sebenarnya udah sejalan sih dengan Uniji ya, karena kita itu strong in concept tapi stronger in practical skills. Sebenarnya kalau diartikan lagi ke classroom tuh apa sih? Ya sesimpel kita lebih mau mendengar diskusi dua arah. Diskusi dua arah. Itu sangat important gitu. Tapi karena lagi-lagi ya kita terbiasa juga dengan pengalaman kita tadi ya selama 20 tahun dengan universitas luar negeri, kita udah melihat hal itu bagaimana terjadi di ruang kelas. Jadi it's very easy for us to adapt that to our classroom system gitu. Betul sih. Tapi selain teknologi Cut, sebenarnya tantangan sekarang ini adalah karakteristik Gen Z. Gen Z, betul. Karena Gen Z ya ini pokoknya. Gen Z, Jadi sebenarnya Gen Z. Kalau saya cara ngomongnya Gen Z. Generation Z. Gen Z. Nah itu ada tantangan juga nggak sih Mbak Kiki di kampus gitu, karakteristik Gen Z ini yang kita tahu kan ya bukannya gimana-gimana ya, karena wah Gen Z ini kok begini nih apa. Mungkin bedanya lumayan tiba-tiba agak jauh sama generasi sebelumnya, yang tangan mungkin banting, kalau sekarang banting dikit udah penyok nih gitu. Iya, bener ada begituannya, tapi ada juga plus poinnya dari Gen Z. Gen Z itu pintar loh. Mereka itu mungkin melihat sesuatu itu yang tidak kita lihat sebelumnya atau terlepas dari kebiasaan kita di masa-masa yang lalu gitu ya. Contoh, ngeles.
Ngeles kan di luar negeri nggak ada ya. Betul. Nggak ada ngeles. Mereka pinter banget ngomong sama saya, oh ya kan online aja Miss, sesimpel itu. Kadang problem solvingnya juga ya semakin cepat juga. Jadi lagi-lagi ini jadi tantangan ya untuk membimbing mereka itu seperti apa. Tapi jadinya Gen Z itu mereka expect yang mereka dengarkan itu ya lebih dari hal-hal yang mereka bisa dapatkan di internet. I see. Jadi mereka itu sebenarnya lebih pintar gitu. Sebenarnya ya. Sebenarnya, cerdas ya. Sebenarnya lebih Cerdas. pintar. Tapi memang betul, saya setuju juga ada kecenderungannya ya pada saat bekerja. Mungkin karena ya sekarang ini kan banyak sekali ya slogan yang work life balance lah, work life balance betul, gitu banyak. ya. Nah itu yang mungkin harus kita tunggu sabar dulu karena mungkin yang work life balance itu terjadinya di well developed country. Ya kan? Di kita ya. Bukan kita. Belum. Kita harus Belum. sabar dulu, sabar. Sabar ya. Sabar. Mungkin untuk anak-anak kita. Benar. Jadi kita karena sekarang masih developing, perjuangan kita masih jauh dari work life balance sepertinya, biar bisa mencapai level itu. Ya. Oke, terakhir nih ada nggak pesan untuk yang lagi mau meniti pendidikan ya kan? Siapa tahu ada pesan-pesan nih dari Mbak Kiki untuk anak-anak yang lagi meraih pendidikan supaya tetap semangat. Oke. Fokus biar kembali ke rumah, ke orang tua dengan ijazah, karena itu adalah investasi dari orang tua untuk masa depan kalian. Dan jangan kalian hancurkan masa depan kalian untuk waktu yang sesaat. Dalam artian, jangan have fun-nya itu dalam sesaat itu kalian Kebanyakan out ya. of control gitu ya. Karena yang dirusak adalah nama kamu. Udah gede ya kan, udah 17 tahun lebih pastinya. Nah itu udah a name of yourself gitu, bukan lagi anak dari orang tua kamu atau cucu dari siapa, itu a name of yourself. Jadi berikanlah value untuk nama kamu sendiri, mungkin itu. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak, Mbak Kiki, Mbak luar Kiki. biasa. Sama-sama, Ngobrol-ngobrolnya makasih ya seru Mbak, banget. makasih Mas. Dan Mbak Kiki ini juga spesial Cut, karena mendapatkan nominasi Perempuan Pemerhati Pendidikan Berwawasan Global. Wah, terima kasih. Dan kita sudah ada Mas Vito selaku pimpinan redaksi Detikcom yang akan memberikan penghargaan. Thank you Bapak, diberikan kepercayaan. Dengan bangga kami menyerahkan anugerah Sekar Agni Negeri kepada Mbak Kiandra Putri Susanto. Apresiasi ini kami berikan kepada Mbak sebagai perempuan pemerhati pendidikan berwawasan global. Mudah-mudahan menjadi semangat. Pastinya Pak, terima untuk kasih. memotivasi terus sehingga peduli terhadap pendidikan anak-anak kita. Iya. Dan bisa mengalahkan negara-negara lain sehingga menjadi negara yang unggul katanya Indonesia Emas 2045. Amin. Selamat sekali lagi. Amin. Terima kasih. Selamat ya. Thank you Pak. Terima kasih. Selamat. Mungkin Mbak Kiki ada yang mau disampaikan? Terima kasih untuk kepercayaannya dan nominasinya juga menjadi suatu kebanggaan tersendiri untuk saya yang masih memang usianya muda, dan ini pastinya banyak hal yang masih harus saya pelajari lagi, dan ini merupakan pertama ya yang mungkin akan saya simpan untuk menjadi kenangan saya untuk lebih maju lagi. Ini awal, nanti akan banyak lagi. Amin Bapak. Amin. Semoga ketemu Bapak lagi ya. Amin. Sekali lagi selamat Thank you, ya Mbak Kiki. Selamat. Makasih ya Mas. Oke, ini kan sekarang kita punya tagline nih. Jadi kalau misalnya aku bilang detik sore, jawabnya Nggak cuma hore-hore. Oke. ya. Silakan Pak Fir. Detikers kita kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Habis ini. Katanya
Welcome back di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Sekarang kita masuk ke Sunset Talk dan kita ngebahas sesuatu yang penting banget, apalagi untuk anak-anak muda. Yes. Ya kan, seumuran kita, Betul. remaja-remaja ini ya kan. Betul, Cut. Karena kita tuh harus bisa nabung, tapi gaji kita pas-pasan. Bisa gak ya nabung? Nah, itu dia tuh. Susah juga tuh. Susah kan? Kadang kita kebutuhan kan, kita kadang masih abu-abu antara kebutuhan dan keinginan. Keren banget gua. Keren. Jasnya Pak soalnya yang bikin kayak beda kan jadi pemikirannya. Tapi kita gak akan berdua doang. Nah, kita NTMC dulu. Oh, NTMC dulu. Betul-betul. Guys. Kita cek ke NTMC, hari ini sama siapa NTMC kita? Hai. Hai, selamat sore. Selamat sore. Ada Brigadir Ade Cynthia. Brigadir Ade, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sekarang mau kasih tahu untuk berapa titik nih, Brigadir? 4 aja. 4 aja, nggak mau 10? Oh jangan. Kebanyakan ya Brigadir Ade Udah mau ya? pulang. Udah mau pulang. Oke, kalau gitu silakan Brigadir Ade laporannya. Baik, terima kasih rekan di studio. Selamat sore Detikers. Saat ini dengan saya Brigadir Ade Cynthia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Sleepy Palmera, Jakarta Barat. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Semanggi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri terpantau sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini mengingat ada pun jalur busway untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang. Arus lalu lintasnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dan justru dari arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini mengingat kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Bandung yang akan menuju ke arah Sumedang terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Terlihat bahwa kecepatan kendaraan pun dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas dari arah Jalan Sudirman akan menuju ke arah Jembatan Ampera terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan tetap patuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan dan jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Cynthia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Baik, terima kasih banyak Brigadir Ade atas laporannya. By the way, kemarin Brigadir Ade long weekend libur gak? Libur. Kemana Brigadir Ade? Kan biasanya orang-orang keluar kota tuh. Brigadir Ade keluar kota atau di Jakarta aja? Sabtu minggunya sempat ke Jogja. Wah, sempatnya ke Jogja. Benar. Oh ini Waisak ya, ke Borobudur nggak Brigadir Ade? Enggak. Waktu itu nonton pertandingan Proliga Popsi Popol 1. Oh iya, Proliga final, iya, grand iya. final. Bayangkara juga menang tuh kemarin. Keren kalau gitu. Baik, terima kasih Brigadir Ade Terima kasih Brigadir Ade atas laporannya. Salam presisi. Selamat tugas, salam presisi. Oke, Abis dari salam presisi, salam gaji pas-pasan, bisa nabung gak nih? Itu dia yang saya tunggu-tunggu dari Anda gitu. Tapi kita nggak cuma berdua doang, Yes. Kita ada Ibu Vesna, pengelola dana pensiun PGI. Selamat sore Bu, selamat datang Detik Sore Bu. Gimana kabarnya? Macet nggak kesini? Tadi sih belum. Tadi belum ya. Tadi setelah melihat jalan NTMC, kira-kira pulangnya macet gak? Pasti macet. Pasti macet. Udah kayak mau gimana ya? Iya kan? Abis long weekend ini timbulah macet. Abis long weekend kadang-kadang dompet juga menipis tuh. Benar. Tapi kita harus tetap nabung, gimana ya caranya? Nah itu, Bu Vesta di sini kan selaku pengelola dana pensiun nih Bu. Kan orang, aku sebenarnya ini bukan orang sih, aku pribadi juga Bu. Kadang menabung itu apakah
harus kita sisiin dulu atau kita sisihkan sih? Sisanya. Bukan ada sisihkan, ada Sisakan. sisihkan, Dan sisakan. sisakan. Benar. Bener ya? Sisihkan dan Sisihkan dan sisakan. sisakan. Tapi karena aku kalau mau kesisihkan Bu, kayaknya belum cukup nih kebutuhan. Takut Nah iya, takut ada apa gitu. takut tiba-tiba ntar ke depan, belum bayar pajak motor, iya kan? Belum bayar asuransi. Iya benar-benar. Tahu-tahu ada dana RT suruh Banyak kumpulan. jatuhnya Bapak banyak curhat banyak. ya. Nah, itu makanya. Gitu. Bagaimana Baiknya sih Bu? gimana? Ya, kita harus bedakan dulu. Mm-mm. Ini menabung atau berinvestasi. Nah, jadi kalau menabung itu harus disisihkan. Mm-mm. Disiplin di bawah kesadaran penuh bahwa ada risiko ke depan ketika kita kehilangan penghasilan. Oke, ya. Nah, sehingga menabung itu adalah mempersiapkan seandainya tiba-tiba penghasilan kita hilang untuk berganti ke kerjaan yang lain. Nah, ada tabungan yang minimal itu 6 bulan ke depan. Nah, karena itu harus disisihkan. Nah, setelah kita bisa menyisihkan, barulah kita bicara tadi investasi. Oke. Jadi harus dibedakan dulu. Tadi Mas dan Mbak itu kelihatannya udah mengarah ke investasi nih. Nanti Iya. kalau tiba-tiba ada uang, ada pembayaran ini gitu. Kalau menabung kan itu kan liquid. Iya. Menabung itu kan di bank. Nah, kalau menabung di bank itu bisa ambil setiap saat. Oh ya, saya Iya, harus bayar benar. pajak motor atau pajak mobil. Oh saya ini, karena itu menabung setiap saat bisa diambil. Iya. Tapi kalau tadi bilang, aduh saya takut nih kalau menabung tiba-tiba saya ada pembayaran ini, tiba-tiba saya harus memberikan ini ke sepupu saya, ada pernikahan, saya nggak bisa ambil. Nah itu berarti ada di investasi. Nah, jadi kita harus bedakan dulu. Yang pertama, anak muda harus mulai menabung ketika mulai bekerja. Ketika mulai bekerja. Oh iya, benar-benar. Kadang kita lupa. Iya. Jujur, gue Jujur. pertama kali kerja kemarin sih nggak terlalu kepikiran ya. Gue masih inget tuh kalau pakai gue kerja langsung belanja. Karena baru beberapa kali punya duit gitu. Gue pertama kali kerja, ajak sama bapak gue makan. Oh, so So sweet sweet nggak? banget. Kok gak diajak Cut? Belum kenal ya? Belum kenal. Nah Bu, tapi kalau masalah menabung, sorry Cut, potong. Kalau masalah menabung, apakah ada metodenya Bu? Karena aku beberapa kali baca di internet juga kan ada kayak misalnya 60, 40, 20 gitu. Ada nggak sih Bu rumusan yang mungkin terasa lebih mudah begitu untuk bisa menabung? Iya, sebenarnya nggak ada rumusan baku ya. Tergantung kita. Kita mulai bekerja, misalnya dapat gaji UMR. Ya. Taruhlah sekarang UMR itu kita ambil aja angka 5. 5 itu kira-kira kebutuhan kita seperti apa? Kalau kita 5 lalu kita pakai kendaraan pribadi, butuh bensin, butuh tol, Parkir. parkir itu mahal loh kalau di gedung seperti di sini. Nah, maka uang 5 juta itu bisa yang harusnya sebulan mungkin 20 hari tiba-tiba udah minta lagi sama mama. Oleh karena itu kita gaji saya 5 juta. Maka saya harus bisa menyisihkan di awal karena saya akan memakainya untuk transport dan untuk ini dan itu. Maka ini saya harus tabung minimal itu 20% lah dari pendapatan. Itu dahsyat loh kalau seperti itu. Karena kan kita berbicara terjadi resiko, lalu kita punya tabungan 6 bulan, bisa menghidupi 6 bulan gitu. Artinya kalau 6 bulan kita biasa dengan 3 juta, berarti kita harus punya tabungan itu 3 juta kali 6, berarti kan 18 juta ya. Juta, betul. Sehingga kalau kita ada risiko kehilangan pekerjaan, kita masih bisa hidup kok 6 bulan ke depan. Untuk nyari lagi. Gitu. Jadi hitung-hitungannya seperti sederhana aja. Jadi kita harus mengenali diri kita. Kita tuh seperti apa sih sebenarnya dalam hal memakai uang, membelanjakan gitu. Saya kira sederhana lah. Anak-anak muda sekarang yang penting jangan FOMO. Benar-benar yang penting. Tapi ngomong-ngomong belanja nih, aku sebagai cewek pengen nanya ini. Jadi tuh ada orang yang bilang mendingan beli misalkan let's say tas yang mahal, mungkin harganya 1 juta deh, tapi kita belinya 3 tahun sekali dengan kualitas yang bagus,
daripada beli yang harga 100.000 tapi kita kayak setahun beli kayak 2 kali gitu. Sebenarnya mindset yang bagus tuh yang mana nih Bu? Iya kalau beli harganya mahal tapi dia tahan Long lama last ya. 10 tahun. Saya kira anak sekarang nggak mau ya pakai tas 10 tahun, ya kan? Kayak rasanya pengen ganti gitu Pasti ya kan? lagi perempuan lihat, ih kayaknya model baru nih gitu kan. Jadi saya kira bukan masalah tahan atau nggak tahan, tapi menahan diri untuk tidak beli yang nggak perlu lah. Yang penting kan saya punya tas dan saya bisa pakai kegunaannya. Yang penting itu kegunaannya, jangan lihat, wah ini lumayan nih tahan lah. Kita kan biasanya membungkus dengan tahan lama gitu ya. Padahal kita sebenarnya mau beli merek nih. Kita mau beli merek nggak mau ketinggalan seperti teman-teman yang lain kan. FOMO. Ngebohongin diri sendiri. Ini tak lama. Enggak, ini tahan padahal sebulan masuk lemari ya kan. Iya. Tujuannya bukan itu sebenarnya kan. Gengsi. Iya, tujuannya gengsi bener-bener. Iya, bener-bener dibaca nih. Baca. Rasanya kayak baca tarot ini jadinya. Kebaca jadinya. Iya. Oke, jadi itu sebenarnya intinya kalau mau beli sesuatu adalah kegunaannya. Oke. Kebutuhannya. Menahan dirinya jangan agak keinginannya. Nah, menahan dirinya itu yang agak sulit ya. Kayak aduh, kayak ada lagi di dompet. Uangnya ada lagi uang nganggur ada lagi uang nganggur padahal bisa investasiin tapi malah kayak beli yang lain kadang-kadang lupa ya kan itu dia makanya. Nah Bu, dengan gaji pas-pasan ini Bu, lebih baik menabung dalam bentuk cash atau menabung ke instrumen investasi Bu? Kalau kita beneran pas-pasan banget nih, maksudnya kayak ngepas banget kayak tadi bisa 20%, aduh cuma punya 10% nih, apa harus nabung atau diinvestasikan gitu Bu? Tadi layernya kita harus ingat, menabung itu kudu. Itu yang layer pertama tuh. Ya. Jadi menabung dulu wajib tuh sisihkan. Nah kalau kita udah punya tabungan baru kita berpikir investasi. Jadi tabungan lain dengan investasi. Oh, tabungan tuh lain sama investasi. Iya. Jadi yang pasti harus punya tabungan. Karena di investasi kan banyak instrumennya. Nah seandainya kita masuk instrumen, sebelum kita masuk instrumen kita harus mengenali diri kita. Kita tipe orang yang bisa menerima risiko atau tidak bisa menerima risiko. Baru kita bisa menentukan, kita mau investasi di mana gitu kan. Nah pilihan-pilihan investasi itu ada loh, banyak di sekuritas yang menawarkan ya. Mungkin di Mega Capital Sekuritas dengan aplikasi investasiku, teman-teman bisa banyak belajar loh. Iya, benar-benar. Banyak pilihan di sana. Di sana kan diceritakan juga ada risikonya. Risiko ini berapa, ini berapa. Moderat, bisa dibantu sama AI juga ya kan kalau di sana. Nah itu dia. Iya kan. Ya kan itu tapi membantu nggak kalau AI itu sebenarnya? Kayak untuk menentukan deh kita punya segini. Terus habis itu mau ke instrumen yang mana ya? Itu sebenarnya AI nggak mengenal diri kita loh. Kita tuh tipe orang yang bisa menerima risiko seberapa. Iya, dia cuma ngasih pandangan kali ya. Ngasih opsi. Oke. Nah, tapi sebenarnya ini adalah salah satu yang orang salah tangkep ya. Nabung sama investasi itu adalah beda sebenarnya. Bukan sama karena di pikiran aku sama. Jadi sebenarnya ini berbeda. Beda dong. Kalau tabungan itu tadi nabung di bank. Iya. Investasi bisa di efek atau misalkan beli emas gitu ya. Tapi kalau di bank itu kan kita setiap saat bisa datang ke bank ya dan ngambilnya juga. Nah kalau investasi kan di sana mungkin ada perubahan harga. Iya. Jadi wah kok saya kemarin investasi 1 juta, kok sekarang hari ini misalnya ori ya atau sejenisnya atau saham dan lain-lain. Ini kok sekarang harganya segini sih, waduh uang gua berkurang dong, nggak gitu. Makanya yang untuk dipakai darurat ya tabungan. Oke, investasi bukan jangka sesuatu panjang. Yang bisa tiba-tiba ditarik juga kan. Itu jangka panjang. Oh iya itu salah kaprah tuh orang-orang kadang-kadang. Dan dua-duanya itu Bu, apakah menuju ke muara yang sama bernama dana pensiun atau berbeda? Beda. Ini setuju nih Mas dana pensiun nih. Karena Bu Padisnya juga dana pensiun kan. Beda gimana Bu? Beda. Ya, tabungan tadi itu harus ya itu di layer pertama. Terus kalau udah bekerja tentunya kita harus mempunyai, ini sebelum ke investasi ya. Kita harus mempunyai, boleh dibilang tabungan pensiun, tetapi
tabungan pensiun itu nggak bisa diambil suka-suka ya, karena di sana ada regulasinya bahwa kalau kita masuk di misalnya dana pensiun PGI gitu ya, itu kan dana pensiun pemberi kerja. Nah ada aturan sendiri yang oh ya nanti komitmennya nih pensiun umur berapa? Nah, misalkan pensiunnya umur 58 sekarang ya, baru bisa diambil umur 58. Jadi jangan saya ada uang nih di tabungan pensiun, besok saya mau ambil karena udah ratusan juta, nggak bisa gitu. Karena ada aturannya, nanti diambil umur 58 ya, karena disitulah usia saya pensiun. Untuk tabungan pensiun juga itu sama seperti tabungan untuk darurat ya, itu harus direncanakan. Di bawah kesadaran penuh bahwa kita akan semakin tua dan pastinya kita juga ada waktunya tidak bekerja lagi. Itu harus dibawa kesadaran itu. Jadi perencanaan yang pasti dibangun di atas dasar kesadaran untuk merencanakan sesuatu yang pasti akan kita masuki usia itu. Mulainya kapan sih Bu bagusnya bikin dana pensiun? Iya. Maksudnya apakah aku sih jadi gue contohnya nih. Ya nggak apa-apa lah lo deh. Ya aku umur 34 Bu, aku tahun ini. Aku ya udah bekerja di sini udah 14 tahun lah. Wow. Udah lumayan lama gitu. Ya aku udah, apakah sekarang saatnya aku membuat dana pensiun Bu, atau nantilah, antar tunggu umur 40 deh. Biar 10 tahun lagi. Atau gimana Bu? Iya juga ya. Kerja berarti udah 14 tahun. Udah 14 tahun. Harusnya waktu 14 tahun yang lalu udah mulai. Dari awal berarti Bu ya? Iya. Berarti Aku tercengang. saya juga harusnya udah beberapa tahun yang lalu. Dari awal berarti Bu? Iya. Ini Jangan lihat besaran ya. Disiplin dan terencana. Jadi bukan berarti gaji saya masih kecil. Sekarang gini. Iya karena gitu. Misalnya umur 22 udah kerja. Oh iya, wah masih anak muda nih baru mulai bekerja nih. Masih menikmati, ntar lah, lama lah. Masuk umur 30, era 30, rumah tangga dong. Aduh saya udah punya istri atau punya suami. Aduh saya harus beli ini. Gak jadi lagi nih, ada cicilan. Gak jadi lagi nih nabung pensiun. 30, masuk umur 40, 35, 40, anak-anak nih lagi masa kuliah nih. Antar lagi pensiun deh, nanti aja. Terus aja, akhirnya 2 tahun lagi sebelum pensiun, umur 55 atau 56, saya mau pensiun loh. Selama ini saya kemana aja gitu. Baru rasa kerusuk bingung. Jadi semuanya harus satu kata, perencanaan. Perencanaan harus matang ya. Dan secepat mungkin ya. Dan secepat mungkin iya. Jangan ditunda-tunda detikers ya. Nanti lama-lama tiba-tiba udah mau 55. Iya kan? Gak kerasa. Bentar lagi kan Pak? 60. Kalau untuk dana pensiun itu Bu, kalau di PGI sendiri ada ini gak sih Bu, ada besaran angkanya gitu? Mungkin sebagai kita, biar aku bisa belajar aja gitu. Ada gak sih berapa, misalnya karena pensiun mungkin masih lama, cuma 2% atau 5%, ada gak sih Bu atau gitunya angkanya? Boleh izin saya jelaskan tentang dana pensiun ya. Dana pensiun itu ada 2 jenis. Jadi dana pensiun lembaga keuangan yang dibangun oleh bank atau asuransi. Dan dana pensiun pemberi kerja. Itu seperti PGI, ada Astra, ada yang lain-lain lah ya. Itu yang dibangun oleh pemberi kerja. Nah, maksud saya dibentuk. Yang di DPLK itu biasanya angkanya itu minimal 25.000 ya per bulan. 25.000. Dahsyat deh kalau umur 20 udah mulai 25.000 tuh ya. Kan naik terus tuh ya. Naik terus ambil aja mungkin hasil investasi atau pengembangan yang dilakukan oleh pengelola dana pensiun itu sebesar bunga bank Himbara ya. Taruhlah sekarang 4%. Gitu. Dahsyat loh sampai umur 58, hitung sendiri ya. Lalu dana pensiun pemberi kerja seperti PGI. Di sana beda dengan dana pensiun lembaga keuangan. Di sini ada persentase. Si pemberi kerja itu mendaftarkan pesertanya ke dana pensiun PGI, misalnya ini karena ini PGI Persekutuan Gereja-Gereja, pesertanya pendeta. Ini pendeta A, ini saya daftarkan ya. Gajinya itu 10 juta. Nah, maka di dana pensiun PGI itu ada pilihan iuran. Oh saya mau ambil yang 16% katanya si pemberi kerja ini. Gereja yang mendaftarkan ya. 16% itu dibagi. 10%-nya ditanggung pemberi kerja, dalam hal ini gereja. 6%-nya dipotong dari gajinya si pendeta. Sehingga 16% yang tiap bulan diberikan sebagai premi
kepada dana pensiun PGI untuk dikelola sampai usia pensiun. Nah, seperti itu. Nanti dana pensiun memberikan apa? Uang yang masuk itu dikelola. Salah satunya kita instrumen-instrumen itu adalah seperti yang dibicarakan di awal, ada obligasi, saham, reksadana dan lain sebagainya. Nah, dana pensiun bagaimana mengelolanya? Kita punya teman-teman seperti di Mega Kapital Sekuritas, ada lagi aplikasinya Investasiku, dan di situ bisa dari informasi-informasi itulah kami mengelola gitu ya. Dapatlah mereka. Nah, kalau di dana pensiun PGI nanti kan pendeta itu gajinya nggak 10 juta terus dong, naik terus dong, naik. Jadi yang hitung persentasenya berdasarkan gaji yang dilaporkan. Tapi kalau di DPLK teman-teman itu kesadaran aja, kalau saya tahun ini 25.000 per bulan, nanti tahun depan gaji saya naik, saya naikin deh jadi 100.000 per bulan. Naik bisa, lagi gitu. Nah, ya. kalau di DPLK lebih fleksibel. Iya, gitu. Mulai Mulai lah. 20-an ya kan? Iya, mumpung masih apa Cut? 20-an ya benar-benar. Ya kan? Iya. Bener. Boleh menarik. Itu memang, ya karena memang aku juga berapa kali ngelihat bunyi AC. Bunyi AC-nya Kaget ya. ngagetin ya. Iya, kaget ya. Ini juga kita lagi ngomong terus soal pensiun nih. Karena setelah aku berapa kali ngeliat ya ada Bu investor tentang keuangan gitu, mereka bilang memang dana pensiun ini suatu hal yang orang tuh nggak underrated gitu. Enggak, kadang orang lupa kalau misalkan kita iya. harus mempersiapkan dana pensiun, fokusnya nabung investasi, tapi itu kan berbeda sama dana pensiun juga ya kan. Iya. Ternyata baru tahu juga. Iya. Di otak saya investasi dana pensiun. Itu salah ya? Itu salah. Investasi sendiri. Investasi sendiri. Jadi urutannya jangan lupa ya. Nabung itu yang satu Bu. Itu harus banget tuh Bu. Nabung. Terus dana pensiun. Dana pensiun. Oh, dana pensiun dulu. Iya, harus punya dana pensiun dulu baru bisa investasi. Ya, karena kan ini kan direncanakan. Jangan lihat besaran, tapi itu perencanaan yang baik. Continue. Ya. Dan angkanya juga nggak harus gede-gede banget Bu ya. Kok mulai kita aja, mulai dengan angka harusnya berapa? mulai aja dulu Mulai sebenarnya. saja, kan? jadi intinya mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Boleh tuh dijadiin tagline. Wah. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Mulai aja Eh dulu. bener, dana pensiun mulai Mulai aja dulu. dulu. Ntar kita bikin programnya di sini sama Ibu ya. Boleh. Mulai aja dulu. Tagline-nya itu, mulai aja dulu. Iya. Bener-bener bagus. Udah kan? menarik. Udah Iya, sampai iya, dana iya. pensiun, investasi kan? Lalu proteksi. Oh oke, asuransi. Oh. Gitu ya. Jadi Oke, 4 ini oke. nih. Wah, kalau ini 4 jadi nggak takut loh masuk pensiun. Harusnya ketika kita masuk usia pensiun tuh kita senang. Tenang ya, harusnya Iya, senang, iya, bukan iya. pusing. Bukan Bukan pusing. pusing. Nanti makan pakai apa? Nggak Iya, gitu iya. lagi. Iya. Jangan lupa, tadi udah kehilangan 14 tahun dikebut. Oh iya, oke. Oke. Dikebut, Pin. Langsung. Menurut gue setengahnya ya. Setengah gaji ya. Tiap bulan Iya. ya. Ya ntar paling tinggal meti kentang di rumah sama cabe. Oh nggak apa-apa, enak kan? Enak kan? Iya. Tapi sebenarnya, tapi iya sih dana pensiun tuh kayak bukan sepele. Kadang-kadang nggak ada karena jarang banget disebutin. Iya, betul. Orang sebutinnya kalau nggak nabung investasi nggak semuanya sekarang di 2024-2025 ini lagi naik banget investasi. Jadi fokusnya investasi yang udah mencangkup semuanya. Tapi sebenarnya enggak ya. Enggak. I see ya. Mungkin Ibu ada yang mau disampaikan sama Detikers nih untuk masalah investasi. Yang malas-malas nabung. Sabar. Iya, yang males-males nabung mungkin ada yang mau disampaikan kah, Bu? Iya, terutama untuk anak-anak muda. Yes. Jangan kehilangan kesempatan memulai aja dulu. Jangan sampai kehilangan Iya, kesempatan. artinya menabung itu harus. Setelah itu menabung untuk masa pensiun itu juga wajib. Baru berbicara investasi. Nah, itu semua bisa dilakukan kalau ada ada informasi tentunya. Betul. Ya kan? Iya. Ya, kalau nggak ada informasi mungkin uang banyak tapi nggak tahu nih. Habis aja beli itu tadi. Nah, jadi harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak mendengar, banyak-banyak mencari tahu gitu ya. Teman-teman dari sekuritas, teman-teman dari aset manajemen, itu mereka punya informasi yang baik untuk kita belajar berinvestasi, dan juga tentunya setelah kita punya tabungan pensiun ya. Iya. Ingat ya, tabungan itu wajib.
karena itu darurat sifatnya. Oh iya, kalau terjadi apa-apa jadi at least kita punya tabungan, nggak pusing-pusing punya pegangan iya. Loncat dari balkon ya kan? Iya, nggak pusing-pusing ini pinjol. Iya kan? Wah, jangan. Wah, jangan tuh. Aduh. Iya. Jadi intinya sebenarnya mulai aja dulu, betul kan? Mulai aja dulu. Ada 4 nih, ya kan? Tadi yang pertama apa, Viv? Tabungan, dana pensiun, investasi, asuransi. Habis itu 4. pensiun tenang. Habis itu tenang, hidup tenang banget. Tenang, tinggal ngopi pagi-pagi, makan singkong ya kan? Benar. Wah. Bapak banget gue. Bapak-bapak banget sih Pak, kebetulan. Aduh tapi terima kasih Bu Vesna. Terima kasih Bu Vesna sudah hadir Detik Sore. Kita jadi tahu banyak dan baru dan harus mulai. Dana pensiun sesuatu yang kita jarang banget obrolin di sini jujur ya kan. Investasi kita kan, dana pensiun itu dia. Oke. Dan kita punya tagline kalau misalkan kita bilang Detik Sore, Ibu Vesna boleh ikutan ngomong nggak cuma hore-hore. Oke, silakan closingan Pak. Udah 5:30 juga Detikers. Terima kasih sudah bersama kami di sini dari tadi jam 3:30 sore ya kan Cut? Yes, jam 3 sore. Jam 3 sore. Kebiasaan di atas. Lupa. Besok kita kembali di jam yang sama. Besok ada Edo. Besok siapa Cut? Iya, saya. Oh, sama Edo. Saya besok sama Edo. Yes. Itu juga besok masih banyak lagi informasi-informasi yang seru lainnya. Kita mengucapkan terima kasih Detikers yang sudah bersama kami. Thank you juga rekan-rekan di studio. Mohon maaf pada salah kata. Aifar cabut. Wujud Kamal pamit. Bu Vesna terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Besok kita kembali lagi di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Bye, see you tomorrow. Nabung aja, mulai aja dulu. Mulai aja dulu, gengs.